Hai anak-anak semua, bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwanto Tumorang di pelajaran ekonomi kelas 10. Oke, apa kabarnya hari ini? Bapak harap semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Oke, kita bertemu lagi pada materi baru kita, yaitu tentang masalah ekonomi. Kalau dikatakan masalah, tentu ada permasalahan ekonomi yang dialami oleh masyarakat atau warga di suatu negara. Oke, apa itu masalahnya? Ini akan kita bahas ya. Masalah itu dalam ekonomi yang paling sering atau yang paling dasar muncul di masyarakat adalah kelangkaan. Apa kalian pernah mendengar kelangkaan? Kelangkaan adalah bentuk kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dan jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Maksudnya alat yang memenuhi atau sumber daya yang memenuhi atau sumber daya yang menghasilkan barang dan jasa itu tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Misalnya dalam memproduksi beras, sumber dayanya atau penghasilannya tidak bisa terpenuhi atas permintaan masyarakat, maka terjadilah kelangkaan. Oke, ini dia masalah ekonomi yang paling dasar ya. Bapak harap apa yang kalian pahami bisa dicatat nanti. Jangan hanya ada di slide ini. Makanya diikuti videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Oke, kemudian masalah ekonomi itu ada dua, terbagi atas dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern ya. Masalah ekonomi klasik kita bahas satu persatu. Masalah pokok ekonomi klasik ini ada tiga nantinya. Kenapa dikatakan klasik? Karena teori ini diungkapkan oleh Adam Smith. Kalian pernah mendengar Adam Smith? Adam Smith adalah tokoh ekonomi klasik yang paling terkenal. Jadi, menurut Adam Smith, masalah ekonomi klasik terbagi atas tiga hal. Yang pertama itu masalah produksi. Kalian pernah dengar produksi? Produksi merupakan kegiatan yang menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa atau menciptakan barang dan jasa. Kalau dikatakan produksi, berarti itu adalah kegiatan dari produsen yang menghasilkan barang dan jasa ya. Masalah produksi melihat barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi produsen harus bisa melihat hal itu. Jadi segala hal yang menyangkut masalah penyediaan barang dan jasa merupakan masalah produksi atau masalah produsen. Contohnya, masalah dalam produksi yaitu dalam mendapatkan modal atau cara yang dihadapi produsen dalam efisiensi biaya produksi. Efisiensi biaya produksi adalah produsen harus berpikir bagaimana supaya dengan biaya tertentu menghasilkan jumlah barang yang besar. Itulah masalah produksi ya. Kemudian misalnya dalam menghasilkan barang dan jasa, tentu produsen harus memerlukan modal. Jadi produsen harus dapat mencari modal supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, ini dia masalah yang pertama. Ingat ya, jangan hanya di slide, diikuti videonya sampai habis dan dipahami. Kemudian masalah yang kedua yaitu distribusi ya. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Barang yang diproduksi harus dikonsumsi oleh masyarakat, tentu ya. Gak mungkin barang diproduksi tapi tidak diperjualbelikan. Barang diproduksi tentu dipasarkan, didistribusikan kepada konsumen. Setelah sampai di konsumen akan dikonsumsi. Agar sampai ke tangan masyarakat, maka harus dilakukan kegiatan distribusi. Oke, masalah dalam distribusi yaitu pemilihan sarana distribusi dan teknik distribusinya. Sarana distribusi akan berpengaruh terhadap waktu penyaluran barang. Semakin bagus sarana distribusi, maka waktu penyaluran barang dari produsen ke konsumen akan semakin cepat. Barang sampai ke tangan konsumen. Jadi dapat kita simpulkan, masalah distribusi adalah sarana
seperti apa yang tepat agar hasil produksi dapat dikonsumsi masyarakat. Maksudnya sarana distribusi ini seperti bagaimana jalannya ke daerah si konsumen, apakah baik atau jelek. Jadi kalau sarananya, transportasinya, jalannya bagus, tentu barang akan cepat sampai kepada konsumen, gitu maksudnya ya. Jadi di situ masalahnya, sarana harus baik. Kemudian yang selanjutnya, masalah yang ketiga adalah masalah konsumsi. Kalau konsumsi tentu dari segi konsumen. Konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan nilai guna atau manfaat dari barang dan jasa. Setelah barang diproduksi, kemudian didistribusikan kepada konsumen, tentu dihabiskan nilai gunanya. Dihabiskan oleh apa? Dihabiskan oleh siapa? Yaitu oleh konsumen. Setelah barang yang diproduksi didistribusikan ke masyarakat, maka barang tersebut tentu akan dikonsumsi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa masalah konsumsi adalah apakah barang dan jasa yang diproduksi dapat dikonsumsi oleh konsumen dengan baik atau tidak. Maksudnya, ketika barang itu sudah nyampe kepada konsumen, apakah barang itu memang itu keperluan dari si konsumen, apakah dikonsumsi dengan baik atau tidak. Ini dia masalah ekonomi klasik. Ada 3 tadi ya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian kita masuk masalah ekonomi modern. Ada klasik, tentu ada juga yang modern atau masalah umum yang sekarang ini ya. Masalah ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi modern ini dikemukakan oleh Paul Samuelson. Seperti yang kita ketahui, masalah ekonomi yang paling sering adalah kelangkaan yang di awal tadi ya. Jadi dalam aliran modern, masalah ekonomi modern adalah ada 3 juga ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada dikatakan barang apa yang harus diproduksi atau what ya. Kondisi kelangkaan membuat produsen untuk memilih barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak jumlahnya. Karena tidak semua barang dan jasa bisa diproduksi dengan sumber daya yang ada. Seperti kelangkaan tadi ya, tidak semua barang itu bisa diproduksi dengan sumber daya yang ada. Kesalahan dalam produksi akan menyebabkan pemborosan, kerugian, dan kebangkrutan bagi produsen. Jadi produsen harus melihat kondisi lapangan dan melihat barang apa yang cocok, yang tentu dibutuhkan oleh konsumen ya. Ingat ya, kalau dikatakan what, produsen harus tahu barang apa yang harus diproduksikan atau barang apa yang tentu dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian masalah yang kedua ada how atau bagaimana cara memproduksinya. Setelah produsen tahu apa yang akan diproduksi, masalah yang dihadapi sekarang adalah bagaimana memproduksi barang tersebut. Cara memproduksi sangat berkaitan dengan cara mengkombinasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Misalnya dalam menghasilkan barang dalam menghasilkan sebuah handphone, apa sajakah sumber daya yang dikombinasikan, gitu dia ya. Untuk mengetahui bagaimana produksi yang bagus, maka produsen perlu mempertimbangkan aspek efisiensi. Apa itu aspek efisiensi? Yaitu penghematan. Efisiensi akan mempengaruhi jumlah hasil produksi. Semakin hemat biaya produksi, semakin banyak jumlah produk yang dihasilkan. Produsen harus memikirkan kualitas bahan baku, upah tenaga kerja, serta memikirkan alat apa yang digunakan dalam produksi barang dan jasa. Gitu ya. Ingat saja kalau dikatakan how, yaitu bagaimana cara memproduksinya, itu sebelumnya produsen sudah harus tahu barang apa yang akan diproduksi. Setelah itu bagaimana cara memproduksinya. Itu sederhananya ya.
Kemudian yang selanjutnya yaitu for whom atau untuk siapa barang itu. Setelah masalah bagaimana memproduksi barang dan jasa sudah terjawab, maka masalah selanjutnya adalah kepada siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Masalah ini terkait tentang distribusi dan pemasaran yang baik. Produsen harus mampu menjawab siapa nanti yang menikmati barang dan jasa yang sudah dihasilkan tersebut dan bagaimana cara memasarkannya. Produsen juga harus melihat segmentasi konsumen. Ya, segmentasi konsumen maksudnya segmentasi pasar. Bagaimana jenis-jenis konsumennya, bagaimana nanti sifat-sifat kondisi dari pembelinya. Bisa dilihat dari usianya, kemampuan ekonomi dan gender. Kemampuan ekonomi dan gender. Produsen harus dapat menjawab barang tersebut dikonsumsi oleh konsumen usia berapa, kemudian kemampuan ekonomi yang bagaimana, dan produk tersebut ditujukan kepada perempuankah atau laki-laki atau kepada keduanya. Itu maksudnya gender ya. Oke, ini dia masalah ekonomi. Ada dua tadi, yaitu klasik dan modern. Kalau klasik ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalau masalah ekonomi modern ada tadi what, barang apa yang harus diproduksi. Setelah itu how, bagaimana cara memproduksinya. Yang terakhir adalah for whom, untuk siapa barang itu. Oke, sekian materi kita tentang masalah ekonomi. Bapak harap bisa dipahami dan jangan di skip videonya, disimak sampai habis. Oke, sampai jumpa hari ini, kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.